Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah sejenak merenungkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam ini. Dan pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon sendengkanlah telingamu kepada doa-doa kami, dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman-Mu dapat menjadi terang dan pedoman dalam langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari kitab Bilangan pasal 21 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin. Memandang kehidupan. Saudara-saudara, selama 350 tahun bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir, suatu waktu yang cukup lama. Dan akhirnya melalui Musa, Tuhan membawa mereka keluar dari tempat perbudakan itu dan meninggalkan masa lalu yang sangat pahit. Selanjutnya Tuhan mengarahkan mereka ke tanah perjanjian yang sejak awal dijanjikan Tuhan kepada mereka untuk menuju masa depan yang cerah dan pasti. Tapi sangat disayangkan bahwa dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, tidak jarang bangsa Israel mengalami kelelahan dan merindukan masa lalu mereka, dan akibatnya mereka memandang kembali ke belakang, seolah-olah masa lalu yang dialami lebih baik daripada memandang ke depan. Putus asa seolah lebih baik daripada terus berjuang. Menderita lebih baik, yang penting bisa makan. Saudara-saudara, kisah ular tembaga menjadi pelajaran bagi semua orang yang telah dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan dosa. Tuhan menghukum orang Israel yang telah dibebaskan dari perbudakan, namun hendak kembali kepada kehidupan sebagai budak. Ular tembaga menjadi tanda bahwa siapa saja yang memandang kepadanya akan tetap hidup sekalipun dipatuk oleh ular berbisa. Saudara-saudara, peristiwa penyaliban Yesus Kristus menjadi penggenapan dari kisah ular tembaga. Siapa yang memandang atau bertobat dan percaya kepadanya akan tetap hidup walaupun ia sudah mati. Pertanyaan penting bagi kita, apakah saya dengan penuh kesungguhan senantiasa memandang salib itu? Dalam Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib,
Kita telah dibebaskan dari perbudakan dosa. Hidup dalam kegelapan telah dituntunnya kepada terang yang penuh harapan. Karena itu, teruslah memandang kepada Yesus sebagai sumber kehidupan. Amin. Mari kita akhiri renungan kita pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, dan tetap senantiasa berdoa dan meminta tolong kepada-Mu. Inilah doa kami, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.